Halo guys, jumpa lagi dengan saya Arif Adlianto. Kali ini saya akan membahas mengenai berita-berita masa lampau yang mungkin cukup menarik dan kita tidak lupa terhadap kejadian-kejadian di mana kejadian-kejadian ini melibatkan orang-orang penting di kota Surabaya. Memang kita kali ini membahas khusus Surabaya guys. Pertama adalah mengenai persoalan hukum guys. Persoalan hukum ini adalah persoalan yang ditunggu-tunggu warga kota Surabaya. Bagaimana tidak guys? Ketika hukum kita ini ditegakkan dengan seadil-adilnya, maka keadilan itu akan ada guys. Tetapi guys, kalau hukum itu tidak dilakukan penegakan dengan benar guys, maka masyarakat tidak akan percaya dengan hukum. Untuk itu guys, ada beberapa persoalan hukum yang menarik di kota Surabaya, khususnya adalah korupsi guys. Mengutip dari beberapa online guys, salah satunya adalah infosurabaya.id guys. Memang saya sengaja membuat referensi-referensi itu supaya apa guys? Supaya kita tidak keliru. Ada beberapa kasus hukum yang melibatkan orang-orang beken di kota Surabaya. Pertama adalah korupsi dana jasa pungut, guys. Perkara ini berkaitan dengan pengucuran jasa pungut ya dari APBD Kota Surabaya, guys, pada tahun 2019. Bayangkan pada tahun 2019 mengenai pengucuran jasa pungut yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya. Tetapi untuk mengucurkan dana ini ya, butuh yang namanya pelicin guys. Kenapa saya ngomong pelicin guys? Karena apa? Ini bukan hanya melibatkan pemerintah kota gitu. Tetapi ada dari DPR di Surabaya saat itu yang terlibat. Tadi kedua instansi ini terlibat guys. Mereka secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Sebenarnya tidak besar sih guys. Sewaktu tertangkap ada uang sekitar 720 juta guys. Tidak besar ukurannya guys ya. Tetapi kasus ini guys sempat membuat merinding di gedung DPRD Kota Surabaya. Kebetulan guys saat itu saya itu aktif dan mengikuti kasus ini. Cukup menarik gitu. Bagaimana anggota dewan yang satu ini berpandangan terhadap anggota dewan yang satunya, dan begitu seterusnya. Akhirnya muncul yang namanya fraksi-fraksi, yang namanya fiksi-fiksi gitu ya, terhadap pemikiran masing-masing. Siapa ini yang terlibat lagi, siapa ini yang terlibat lagi gitu. Padahal guys ya, setelah ini dilakukan pengusutan guys ya, muncul penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jatim. Ada 4 tersangka guys. Dan ini bukan orang biasa guys, orang yang luar biasa di kota Surabaya. Artinya apa guys? Mereka itu orang-orang yang memiliki jabatan strategis dan penting di kota Surabaya. Pertama siapa guys yang menjadi tersangka? Pertama adalah Ketua DPRD Kota Surabaya, Musyafak Rauf. Kemudian ada yang namanya mantan asisten 2 pemerintah Kota Surabaya, Mukhlas Udin. Bukan main-main kan guys, mereka ada ketua DPRD Surabaya, orang tertinggi yang ada di kota Surabaya. Kemudian ada yang namanya asisten Mukhlas Udin, asisten 2 saat itu ya, Mukhlas Udin. Kemudian ada mantan sekretaris kota Surabaya, Sukamto Hadi. Ya guys.
Ada lagi mantan bagian keuangan pemerintah kota Surabaya, Purwito. Benar kan guys? Bukan orang sembarangan yang terlibat dalam kasus Japung ini guys. Jasa pungutan liar. Bayangkan mereka itu berkolaborasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tapi ketika saat itu benar-benar merasakan bagaimana gedung DPRD itu menjadi sarang korupsi, akhirnya saling tunjuk, sana sini sana sini sana sana. Ada yang main aman juga ada guys gitu. Ada yang seperti itu, menghindar dan gitu. Dan ada yang bilang guys, waktu itu adalah keempat ini memang melakukan hal itu, tetapi sebenarnya yang terlibat seharusnya lebih dari 4 orang ini gitu guys. Karena apa? Yang namanya jasa pungut itu kan nanti dinikmati oleh beberapa orang gitu loh. Yang namanya korupsi itu kan dinikmati oleh bukan 1-2 orang gitu. Tetapi ada segerombolan yang bisa terlibat dalam hal ini. Ngeri apa enggak guys? Bayangkan mereka itu orang-orang penting yang ada di kota Surabaya saat itu. Dan pengusutan kasus ini guys dilakukan oleh Polda pada 2013. Kasus jasa pungutnya itu 2009, kemudian meletus menjadi persoalan dan diusut oleh Polda Jatim pada 2003. Keempat orang ini diproses dan dijatuhilah hukuman. Dan mereka merasakan bagaimana masuk di penjara. Tetapi guys, yang menarik ini guys, persoalan ini sebenarnya kan melibatkan pemerintah kota Surabaya. Bagaimana saya kok bilang seperti itu, bahwa melibatkan pemerintah kota Surabaya yang saat itu adalah wali kotanya Bambang Deha. Bagaimana saya bisa bilang bahwa Bambang Deha itu ikut terlibat? Bayangkan guys, kalau kita berpikir ringan aja gitu loh. Ini kan sebuah konspirasi yang dilakukan oleh orang terpandang, dan itu pasti melibatkan orang-orang penting. Dan kalau ketua DPRD Surabaya pasti kaitannya dengan orang penting yang ada di kota Surabaya. Siapa? Ya wali kota. Bahkan guys, yang menarik ini guys, wali kota Surabaya saat itu Bambang Deha 2 periode ya, ditetapkan sebagai tersangka. Bayangkan guys, ketika wali kota ditetapkan tersangka, maka Surabaya ini akan menjadi ramai. Dan benar guys, ini kemarin ramai di kota Surabaya. Pada tahun-tahun segitu ramai sekali untuk membahas ini. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Gimana guys? Tapi kan ini sebuah konspirasi gitu. Sebuah konspirasi yang memang telah terjadi. Tetapi yang lebih menarik, penetapan tersangka Bambang Deha sampai sekarang masih sebagai tersangka, belum terdakwa maupun terpidana. Karena memang dalam hukum ada istilah begini guys, ada istilah terdakwa, ada istilah tersangka. Setelah tersangka guys, ini naik mana yang namanya terdakwa. Terdakwa ini adalah proses hukum yang dilakukan naik dari kejaksaan ke pengadilan ya. Setelah mereka ditetapkan, diputus di pengadilan ini bersalah oleh pengadilan, maka naiklah statusnya menjadi terpidana. Terpidana ini harus menjalani proses hukum untuk masuk penjara kalau diperintahkan hakim untuk masuk penjara. Ini proses hukum yang terjadi di lingkup hukum seperti itu guys gitu loh. Jadi begini guys, tersangka Bambang Deha memang telah ditetapkan oleh Polda Jatim. Ketika berkasnya itu dibawa ke kejaksaan, maka berkas ini harusnya diterima.
Tetapi oleh kejaksaan dikembalikan lagi ke Polda. Alasannya apa? P19. Apa itu P19, guys? P19 adalah berkas yang belum lengkap. Dianggap belum lengkap. Aneh kan, guys? 4 terdakwa, 4 terpidana sudah masuk penjara. Mereka bilang bahwa ada keterkaitan yang dilakukan oleh orang nomor 1 di Surabaya saat itu, gitu ya. Tetapi berkasnya dianggap kurang lengkap. Aneh kan, guys? Sampai sekarang, guys, ini guys ya. Sampai sekarang berkasnya itu pun tidak jelas gitu loh. SP3 juga enggak. SP3 itu gini ya, SP3 itu adalah penghentian perkara jika persoalan ini tidak terbukti atau sulit membuktikan. Tetapi ini tidak dilakukan oleh SP3 juga, guys. Kan bingung, guys. Apa yang terjadi dengan hukum ini, guys? Itu menarik, tetapi tidak ada endingnya. Artinya kan keempat ini sudah menjalankan, penetapan tersangka sudah dilakukan, dilimpar ke kejaksaan bilang P19 belum lengkap. Sampai sekarang kejaksaan katanya sih menunggu berkas dari Polda untuk dilimpahkan kembali dan dilengkapi atas petunjuk kekurangan yang diminta oleh Polda. Gitu, guys. Ini yang kasus besar. Ada lagi, guys, ini guys yang cukup menarik, guys. Ini sih masih hangat-hangatnya, guys. Masih hangat sekali. Kasusnya apa, guys? Korupsi Jasmas atau dana jaringan aspirasi masyarakat, guys. Kasus ini, guys, terjadi pada 2014-2019. Ya. Bahkan kasus ini telah menetapkan beberapa tersangka. Mereka adalah Saiful ID dari Partai Amanat Nasional. Kemudian ada Dini Rizanti dan Ratih Retnowati dari Partai Demokrat. Kemudian ada lagi Binti Rohmah dari Partai Golongan Karya, Golkar. Ada lagi Sugito dari Partai Hanura. Ada lagi Aden Darmawan dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Bayangkan, guys, ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka sudah menjalani proses hukum sesuai dengan prosesnya. Tetapi yang menariknya ini, guys, ya bahwa di akhir cerita kasus ini adalah dalam tanda kutip menyebut-nyebut nama ketua DPRD Surabaya saat itu, yaitu Armuji. Bahkan Armuji ini pernah dipanggil Kejaksaan Tanjung Perak untuk memberi keterangan. Tetapi ya begitulah, guys, hukum kita tidak bisa memprediksi. Sampai sekarang ini pun belum jelas, guys, apakah nasibnya itu penetapan tersangka ini sudah final mereka atau ada tambahan. Yang jelas kita masih menunggu bagaimana proses hukum ini bisa terjadi, gitu. Apakah sudah selesai atau memang masih berlanjut pada proses-proses selanjutnya. Ngeri kan, guys? Kota Surabaya, guys, kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Bayangkan, kota Surabaya ini terkenal sebagai kota bisnis, guys. Bisnis apapun bisa maju di Surabaya ini, guys. Nah, yang terakhir, guys, kasus korupsi YKP. YKP ini cukup menyita perhatian masyarakat Surabaya kemarin, guys, karena YKP itu kan yayasan yang mengelola perumahan aset-aset milik pemerintah kota. Tetapi kemarin YKP ini akan dikuasai oleh oknum organisasi, ya.
yang ingin menguasai lahan senilai triliunan rupiah yang dimiliki pemerintah kota gitu loh. Tetapi yang menarik di sini guys, bahwa memang Kejaksaan Tinggi yang kemarin dimotori oleh asisten pidana khusus itu Didik Farhan mampu melakukan lobby terhadap organisasi YKP ini untuk mengembalikan uang kepada pemerintah kota, dan isu terjadi guys. Didik Farhan mampu melakukan lobby dan mengembalikan uang itu ke pemerintah kota. Tetapi guys, semestinya gitu, karena ada pengembalian uang dari organisasi ini ke pemerintah kota melalui kejaksaan, artinya kenapa? Ada proses hukum yang memang terjadi gitu loh. Kejadiannya ini memang terjadi, bahwa memang aset ini memang dinikmati gitu loh. Kan ini terjadi ya. Dengan terjadi ini kan memang proses hukum harus jalan, meskipun ini dikembalikan uangnya. Kan begitu. Tetapi guys, ini tidak terjadi. Ya tidak tahu, kita nanti masih menunggu endingnya, apakah ini akan selesai begitu saja dengan pengembalian itu, atau justru bisa meningkat ke tersangka. Padahal guys, kalau pengembalian aset atau pengembalian uang negara ketika itu ditetapkan sebagai korupsi, itu bisa meringankan tetapi tidak bisa menghilangkan proses hukumnya. Begitu guys, itulah tiga kasus hukum, kasus korupsi yang ada di Surabaya. Kita tunggu guys, nanti kita mengupas persoalan-persoalan lain yang ada di Surabaya. Tetapi guys, jangan lupa subscribe-nya guys, supaya nanti saya semangat terus untuk mengupas masa lalu kota Surabaya. Saya tunggu guys. Bye.